Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dwi Ayuningrum, merupakan mahasiswa PKL di SMP Negeri 1 Sitiu. Saya di sini di bawah bimbingan Bapak Jumadi SPD. Salam kenal anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Dan satu lagi, tetap semangat dalam belajar walaupun saat ini kita sedang dilanda wabah corona. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam teks berita. Namun sebelum kita mengetahui apa itu unsur-unsur dalam teks berita, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teks berita, apa itu ciri-ciri berita, baru unsur-unsur dalam teks berita. Nah, kita akan membahas topik yang pertama, yaitu pengertian teks berita. Anak-anak ibu pasti sudah mengetahui kan berita itu, karena berita itu dapat kita temukan di mana saja. Nah, teks berita adalah suatu informasi yang di dalamnya memuat tentang suatu kejadian atau suatu peristiwa yang sifatnya aktual, informasi terkini yang sedang terjadi, dan juga bersifat faktual, berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nah, biasanya berita ini disajikan dalam bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut orang ketiga atau orang banyak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada topik yang kedua. Pada topik yang kedua ini kita bahas tentang ciri-ciri teks berita. Nah, pada ciri-ciri teks berita yang pertama yaitu berisikan fakta. Di dalam suatu berita itu harus berisikan fakta yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah aktual. Dalam suatu berita itu harus aktual, harus berita yang terkini, yang sedang terjadi. Selanjutnya yang ketiga adalah padat dan singkat. Jadi di dalam suatu berita ini harus berisikan singkat dan padat, tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurang-kurangkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu unsur-unsur teks berita. Di dalam unsur-unsur teks berita ini ada 6 buah. Yang pertama, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pada kata apa, biasanya di dalam suatu berita itu ada unsur-unsur berita apa. Nah, biasanya itu seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Apa peristiwa yang sedang terjadi? Selanjutnya, pada unsur-unsur yang kedua adalah di mana. Biasanya pada unsur di mana ini, di mana peristiwa ini terjadi. Nah, pada unsur yang ketiga yaitu kapan. Pada kapan biasanya kapan peristiwa ini terjadi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah siapa. Pada kata siapa ini biasanya siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Nah, lanjut. Yang kelima adalah mengapa. Di dalam kata mengapa ini biasanya pada unsur berita ini mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Selanjutnya bagaimana. Bagaimana peristiwa ini terjadi. Nah, itu tadi merupakan unsur-unsur teks berita. Dalam teks berita itu memiliki 6 unsur teks berita. Oke, Ibu akan memberikan contoh untuk menentukan unsur-unsur dalam teks berita. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu dengarkan ya berita yang Ibu bacakan. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandeng, truk tempelan, atau truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean masih dalam batas normal.
Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 minggu 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, dari teks berita yang Ibu bacakan tadi, kita dapat menentukan unsur-unsur dalam teks berita. Nah, yang pertama tadi kan apa? Nah, di dalam teks berita yang Ibu bacakan tadi ada peristiwa apa yang terjadi. Nah, kita cari dulu. Peristiwa yang terjadi pada berita yang Ibu bacakan tadi adalah padatnya pelabuhan Merak. Paham? Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang siapa. Nah, dari berita yang Ibu bacakan tadi, kita memberikan pertanyaan seperti ini. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawabannya, truk-truk pengangkut barang non-sembako. Selanjutnya yang ketiga adalah di mana peristiwa itu terjadi? Unsur-unsur beritanya di pelabuhan penyeberangan Merak. Selanjutnya yang keempat adalah kapan peristiwa itu terjadi? Unsur-unsur beritanya 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Unsur-unsur beritanya adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Nah, itu tadi contoh yang bisa Ibu berikan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu semuanya. Seperti yang ditampilkan di sini. Nah, dalam tampilan di sini bisa anak-anak Ibu screenshot saja ya pertanyaan, lalu anak-anak Ibu jawab di buku latihan. Nah, sekian dari Ibu, bila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.